Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-hadis. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berada di Gedung Herlina, Jalan Pramuka Cianjur, dalam acara manasik haji tahun 2024 tingkat Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah, jamaah begitu antusias, begitu banyak di sini di Gedung Herlina. Tentunya mereka berharap semoga mereka bisa melaksanakan haji pada waktunya tahun ini dengan penuh semangat, sehat walafiat, dan kita doakan mereka senantiasa sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah haji dengan penuh sukacita, semangat beribadah di sana. Dan yang pengantarnya tentunya ingin juga ada nasib berangkat haji yang sudah haji, semoga menjadi haji yang mabrur dan mempertahankan kemabrurannya. Jamaah, para peserta dan semua para pengunjung binsik ini, bahwa haji merupakan kewajiban dari Allah bagi orang yang sudah ada istita'ah. Karena Islam dibangun dengan 5 dasar, 5 fondamen. 1. Syahadati alla ilaha illallah, meyakini berbeat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Jadi bersyahadat, berbeat diri, meyakini Allah Ahad dan Muhammad Rasulullah. Kemudian wa iqamis shalah, mendirikan salat. Jadi orang bermukmin, jika Islamnya bertegak, tegakkanlah, dirikanlah salat yang 5 waktu ditambah dengan salat sunat yang lainnya. Kemudian wa shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan bagi mereka yang ada kemampuan sehat walafiat dan tidak ada halangan udzur syara. Kemudian mengeluarkan zakat bagi mereka yang sudah nisab, ya. Dan sekarang yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang sudah ada kemampuan istita'ah. Artinya Islam dengan tegak dengan 5 dasar. 1. Bersyahadat. 2. Mendirikan sholat, saum Ramadan, mengeluarkan zakat dan berangkat haji, artinya menunaikan ibadah haji bagi orang yang sudah ada istita'ah, ada kemampuan. Artinya jika orang sudah ada istita'ah, tidak daftar haji, tidak ada keinginan untuk daftar haji, maka dia rapuh agamanya, ya. Sekali lagi kami merasa senang dan bahagia, sangat begitu banyak jamaah haji tahun ini akan berangkat, Masya Allah, ya. Tapi kami mengharapkan kepada mereka yang akan berangkat haji, pertama, tanamkan niatnya yang baik. Jangan sekali-kali niat yang tidak baik, yaitu niat untuk melaksanakan perintah Allah, menunaikan rukun Islam yang kelima dengan mengharap ridho dan pahala Allah. Jangan sekali-kali niat duniawi, seperti ingin meningkatkan status di masyarakat, ingin menjadi dipanggil Pak Haji, Bu Haji, jangan. Tapi luruskan niat
hanyalah mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah, kemudian melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kelima. Selanjutnya alangkah mulianya, alangkah untungnya mereka yang berhaji. Allah menjanjikan berbagai macam-macam pahala. Satu, akan dihapus dosa-dosanya. Yang sudah kemampuan haji akan dihapus dosanya. Masya Allah ya. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, diantaranya Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hajja fala yarpus walam yabsuk raja'a min dhunubihi kayamin waladatu ummuh. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, man hajja, barang siapa yang melaksanakan haji, falam yaraputh, dan dia tidak berkata kotor, artinya menjaga lidah, menjaga lisan, walam yabsuk, dan dia tidak fasik berbuat maksiat, berbuat durhaka selama dia haji, raja'a min dzunubihi, dia akan pulang dari hajinya nanti, akan keluar dosa-dosanya, kayyamin waladatu ummuh, seperti hari ibunya waktu melahirkan. Artinya seperti bayi. Orang yang berangkat haji, kemudian dalam hajinya dia menjaga lisan, menjaga maksiat, kemudian ibadahnya khusyuk, dia akan pulang ke rumahnya dengan membawa jiwa yang bersih, dosanya diampuni seperti hari waktu dia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah, bersih tanpa noda, tanpa dosa. Itulah keunggulan dan keistimewaan orang yang melaksanakan haji. Tapi syaratnya niatnya yang baik, tidak niat yang lain. Masya Allah, bagja teman ya, orang yang bisa berhaji, motivasi niatnya baik, di sana hanya menjaga hal-hal yang membatalkan haji. Masya Allah, itu jaminan ataupun keunggulan orang yang berangkat haji. Kemudian ada keterangan lagi, Allah menjamin dengan balasan surga. Masya Allah ya. Dalam sebuah hadis juga katakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun bima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Malik wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Asbihani. Masya Allah. Sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah telah bersabda, al-umratu ilal umrah kafaratun bima bainahuma. Melaksanakan umrah yang satu dengan umrah yang selanjutnya adalah suatu kifarat. Kifarat menutup dosa kita, menghapus dosa kita, kifarat bainahuma, di antara kedua umrah tersebut. Sedangkan haji adalah waktunya lama, bisa berulang-ulang melaksanakan umroh. Kalau umrohan di luar musim haji mah ya paling ada kesempatan mungkin maksimal 4 kali umroh ataupun 2 kali umroh. Kalau hajian mah Masya Allah bisa berulang-ulang. Kata Rasulullah, al-umratu ilal umroh
kafaratun lima bainahuma. Melaksanakan umrah yang satu dan umrah yang keduanya suatu kifarat, penghapus dosa. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sedangkan haji mabrur kata Rasulullah tiada lagi balasan baginya illal jannatu kecuali surga. Masya Allah. Jadi tak ada balasan bagi orang yang hajinya mabrur kecuali dijamin Allah masuk surga. Al hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada lagi balasan baginya kecuali surga yang penuh kenikmatan. Masya Allah. Ya. Jadi kedah hoyong haji teh ya, mangga anu yang belum daftar dah daftar. Kabita ku fahalana, Masya Allah ya. Sekali deui motivasinya luruskan ya. Motivasinya niat yang baik. Masya Allah kabitanya. Al-umratu ikal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dan umrah yang keduanya adalah suatu kifarat, penghapus dosa. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Masya Allah. Selamat ya kepada para jamaah haji akan meraih surga yang dari Allah SWT. Yang penting niat yang lurus, yang baik, ikhlas karena melaksanakan perintah Gusti Allah. Insya Allah niat yang baik akan sehat selamanya, akan dibimbing oleh Allah dalam penjagaannya selama perjalanan dari rumah ke sana, pulang ke sini, ke tanah air, ke rumah masing-masing. Insya Allah sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Masya Allah. Itulah keutamaan yang berangkat haji ya. Kemudian dalam sebuah hadis juga dikatakan orang yang berangkat haji insya Allah akan bisa menyapaati keluarganya. Jadi orang yang akan bisa nyapaatan ke keluarga yang di rumah. Dalam sebuah hadis dikatakan an Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajju yashfa'u fi arba'i mi'ati ahli baitih wa yakhruju min dunubihi kayamin walatu ummuh. Rawahu al-Bazzar. Rasul bersabda, al-hajju, orang yang berhaji, yashfa'u, memberikan syafaat, pertolongan nanti pada hari kiamat, bi arba'i mi'ati ahlin, ay fi ahli baitihi ya, bi arba'i mi'ati ahli baitihi, untuk 400 orang keluarganya. Masya Allah ya. Jadi haji yang mabrur insya Allah memberikan kesempatan, memberikan syafaat kepada 400 keluarganya nanti di surga, nanti di alam mahsyar. Wa yakhruju min dunubihi kayaumin waladatu ummuh, dan dia akan keluar dosa-dosanya seperti hari waktu dia dilahirkan oleh ibunya. Rawahu al-Bazzar. Masya Allah. Kemudian ada lagi suatu spirit, semangat, janji dari Allah SWT lewat hadis Rasulullah bahwa haji merupakan tamu Allah yang dimuliakan, yang dipanggil oleh Allah untuk dihormati oleh Allah SWT. An Jabir radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis Rasul bersabda, al-hujjaju wal umaru wafdullahi azza wa jalla. Al-hujjaj, para haji, wal umar, orang-orang umroh ya. Wafdullah adalah sebagai tamu Gusti Allah
yang dipanggil oleh Allah, al-hujjaj wal umar. Hujjaj itu jamak taksir ya. Orang-orang yang melaksanakan haji wal umar, orang-orang yang melaksanakan umrah. Iku wafdullah, tamu Allah yang diundang. Azza wa jalla. Da'ahum fajabu. Allah mengundang mereka. Fajabu, dan mereka melaksanakan perintah Allah. Jadi labbaik Allahumma labbaik. Kami datang memenuhi panggilanmu kan. Jadi da'ahum, Allah memanggil mereka. Fajabu, mereka menunaikan panggilan Allah. Wa sa'aluhu, maka mereka memohon kepada Allah. Fa'atahum, maka Allah memberinya, mengijabah mereka. Taknu haji, maka dah semangat beribadah, semangat berdoa ya. Allah akan mengijabah doa yang haji dan umrah. Lagi-lagi al-hujjaju wal umaru wafdullah azza wa jalla da'ahum fajabu wa sa'aluhu fa'atahum. Allah mengundang mereka dan mereka menunaikan panggilan Allah. Kemudian mereka memohon kepada Allah dan Allah lah mengabulkan doa mereka. Gitu ya. Jadi insya Allah orang yang berhaji doanya dikabulkan, terutama di makom ijabah ya Allah. Semangat beribadah di Madinah, ada Raudhah di sana. Di Makkah ada Multazam, ada Hijr Ismail, ada di Maqam Ibrahim ya. Kemudian di tempat sa'i antara Safa dan Marwah, di sana makom ijabah doa. Oleh karenanya kami mengharap bermohon kepada jamaah yang haji begitu ke sana harus semangat beribadah, semangat taubat, semangat memohon kepada Allah SWT. Allah menjanjikan seperti itu ya. Jangan disia-siakan di sana teh malas ngedul beribadah. Masih banyak orang-orang yang di sininya mungkin ngedul ke masjid dan motivasinya juga kurang baik, sehingga di sana teh di hotel sholat teh di tepas hotel. Nah seorang mahal-mahal ngantri sekian tahun bahal bayar mahal, di sananya leha-leha baik, tidak semangat. Ya Allah, rugi ya, rugi. Oleh karenanya semangat beribadah, mangpang mengpeng nuju di Makkah dan Madinah. Makira cantang tos tahun payurang berangkat dekat itu, mangpang semangat beribadah ya, jaga kesehatan dan semangat beribadah. Bahkan yang meninggal di sana pun Masya Allah, Allah menghargai sekali ya. Yang wafat di sana, Allah memberikan suatu penghargaan, kemuliaan kepada orang yang wafat di sana ketika menuju haji ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah An-Nabi Abbas qala, dari Ibnu Abbas orang ahli hadis ya, baina rahilun waqifun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu waktu kami adalah berwukuf dengan Rasulullah di Arafah. Jadi suatu waktu kami sedang berwukuf di Arafah dengan Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas. Fawaqa'a an rahilatihi. Kemudian tiba-tiba ada datang seorang yang menunggang unta ya. Dulu makan
naik unta, tidak naik pesawat ya. Fawaqa'a an rahilatih, tiba-tiba seseorang jatuh dari untanya. Fawaqasathu, bahkan sampai lehernya patah, jatuh dari unta. Famata, dia meninggal di Arafah. Jadi suatu ketika, kata Ibnu Abbas, sedang wukuf dengan Rasulullah di Arafah, tiba-tiba datang seorang penunggang unta untuk ikut berwukuf. Tiba-tiba dia jatuh dari untanya ya, dan seakan-akan lehernya patah dan meninggal di sana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul bersabda, igsilu bima'in wasidrin, mandikanlah orang tersebut dengan air dan daun bidara ya. Seperti apa itu daun bidara? Mandikanlah dia, kata Rasulullah, dengan air dan daun bidara. Wa kafinuhu bi thawbain, dan bungkuslah kafani oleh kalian dengan 2 lapis kain kapan. Wala tuhannituhu, dan jangan kalian memakai apa itu alat obat pengawet. Wala tukhamiruhu ra'sahu, wala tukhamiru ra'sahu, janganlah kalian tutup kepalanya. Jadi anggar juga ihram ya, saka ihram. Wala tukhamiru ra'sahu, jangan kalian tutup kepalanya. Fa innallaha yab'atuhu yaumal qiyamah mulabbiyan, maka Allah nanti akan membangkitkan dia dari kuburnya pada hari kiamat mulabbiyan, dengan keadaan berihram, pakaian ihram talbiyah. Masya Allah. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ibnu Khuzaimah. Masya Allah ya, jangan takut meninggal di sana ya. Meninggal pun Allah menjamin oleh masuk surga ya. Ulang lagi, dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, baina rahilun waqifun ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafah, dalam suatu waktu kami sedang berada di hadapan Rasulullah wukuf di Arafah, tiba-tiba datang seorang penunggang unta ikut gabung untuk wukuf di Arafah. Fawaqa'a an rahilatih, dia jatuh dari tunggangannya. Fawaqasathu, dan sampai lehernya patah. Famata, dan dia meninggal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igsilu bima'in wasidrin, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Wa kafinuhu bi thawbain, kapanilah dengan 2 lapis pakaian. Wala tuhannitu, janganlah kalian memakai obat pengawet. Wala tukhamiru ra'sahu, jangan ditutup kepalanya. Fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamah mulabbiyan, maka Allah nanti akan membangkitkan dia pada kiamat dengan keadaan bertalbiyah, pakaian ihram. Masya Allah, menandakan dia haji mabrur. Yang tadi ya, al hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Demikian pada semangat melaksanakan ikut bimbingan manasik haji, menjadi bekal kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji di Makkah dan di Madinah. Selamat berangkat kepada jamaah tahun ini. Semoga Allah memberikan ismah, wiqayah, riayah, afiyah, dan pertolongan Allah SWT.